Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa menjumpai Anda di dalam acara ini. Saya hari ini akan menyampaikan firman dengan judul Memahami 10 Perintah Allah, bagian yang pertama. Saya akan bacakan Keluaran 20 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Amin. Saudara sekalian, 10 perintah atau dekaloh, dasatita, itu diberikan oleh Allah, Yahweh, kepada bangsa Israel melalui Musa ketika dia ada di Gunung Sinai. Tidak lama setelah bangsa Israel ini dibebaskan dari negeri perbudakan Mesir. Dan dasatita ini adalah hukum konstitusional serta merupakan dasar etika dan moral yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara, 10 perintah Allah ini dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Dan kemudian diulang di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6-21. Nah, sebetulnya ini bukanlah sekedar daftar larangan, jangan ini, jangan itu. Tetapi perintah-perintah ini diberikan setelah Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Karena di ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti dimulai dengan kabar baik, kabar sukacita. Allah adalah juru selamat, Allah adalah pembebas. Dan kalau engkau sudah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Allah, maka sebagai orang yang takut akan Allah, kita harus memberikan respons yang benar dengan sikap hati dan perilaku yang berkenan kepada Dia. Nah, saudara, melalui dasatita ini Allah ingin memastikan bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang telah diterima oleh umat Allah tidak disalahgunakan, melainkan dijalani dalam ketaatan yang dimotivasi oleh kasih. 10 perintah ini diringkas oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi kasih kepada Allah, perintah 1-4, dan kasih kepada sesama, perintah 5-10. Seperti yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37-40. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Inilah prinsip salib, vertikal dan horizontal. Ini kita kenal dengan istilah hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi 10 perintah Allah, dasatita, adalah pedoman hidup yang diberikan kepada umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diselamatkan. Ini menunjukkan bagaimana seharusnya umat Allah hidup sebagai respons terhadap kasih dan penebusannya. 10 hal ini bukanlah cara supaya kita masuk surga. Kalau kita melakukan hukum Tuhan, menjauhkan diri dari larangannya, maka kita akan selamat masuk surga. No, karena keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan, ada pola hidup yang benar yang harus kita lakukan. Ada perbuatan baik sebagai hasil pertobatan, sebagai buah keselamatan. Saya ambil contoh ini. Satu kali ada seorang anak muda yang sering kali berjudi dan lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Sampai ibunya yang sudah ditinggal mati oleh suaminya
menangisi, menasehati, tapi anak ini nggak peduli. Sampai satu kali anak ini mengalami kekalahan judi di dalam jumlah yang sangat besar, dan akhirnya dia dipaksa oleh kelompok mafia judi ini untuk membayar hutangnya yang sangat besar dan tidak mungkin rasanya dia bayar. Saudara, akhirnya dia ditahan. Akhirnya dia tidak bisa keluar dari tahanan itu sampai dia melunaskan hutang tersebut. Nah, setelah sekian waktu yang cukup panjang, akhirnya hutang itu bisa dibayar oleh ibunya. Dari mana ibunya memperoleh uang? Pada dia juga adalah seorang wanita sederhana yang hanya seorang buruh kasar saja. Ternyata setelah dia bekerja di pabrik sebagai buruh kasar, dia juga mencari pekerjaan lain sebagai pembelah batu. Jadi ada batu-batu yang besar di kaki gunung yang kemudian dia pahat, dia belah, dan kemudian dia naikkan pada sebuah keranjang, kemudian dia gotong, dia jual, dan dia harus melakukan itu selama berbulan-bulan. Dan ketika si ibu datang dan berkata, ibu punya uang untuk melunasi semua hutang judimu. Oh, anak itu sangat senang. Dia berkata, terima kasih ibu. Dia salami ibunya, dia mau rangkul ibunya. Tapi ketika dia menggenggam tangan, dia kaget karena tangan ibu itu begitu kasar, bahkan hancur, berdarah. Lalu anak itu bertanya, kenapa ibu? Lalu ibu cerita bahwa dia harus menjadi pembelah batu untuk mendapatkan uang lebih untuk melunasi hutang dari anaknya. Anaknya menangis merasa dirinya anak durhaka, kurang ajar, menyebabkan ibunya menderita. Bukan hanya secara batin tapi juga secara fisik. Dan sejak itu anaknya berkata, ampuni aku ibu, aku berjanji. Mulai hari ini aku tidak akan pernah judi lagi. Aku akan bekerja dengan baik. Dan aku ingin menyenangkan hati ibu. Supaya ibu tidak usah kerja sebagai buruh kasar. Apalagi membelah batu. Aku akan upayakan agar aku yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk merawat ibu sampai pada masa tua. Saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa kalau kita sadar kita sudah ditebus oleh Tuhan kita. Dia bukan hanya hancur tangan dan berdarah. Dia menyerahkan seluruh nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Sehingga kita orang berdosa dibebaskan dari hukuman dosa. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan apa respons kita setelah kita mengalami kebaikan Tuhan? Kita harus melakukan perbuatan yang mulia, pekerjaan yang baik. Bukan karena kita akan masuk surga, tapi karena kita sudah dijamin selamat oleh Tuhan sendiri. Nah, dengan dasar pemikiran itu, saya akan membahas hukum atau perintah yang pertama sampai perintah yang keempat yang mengatur relasi kita dengan Tuhan. Perintah pertama berkata, jangan ada Allah lain. Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, perintah ini menuntut monoteisme yang eksklusif. Maksudnya, kita hanya percaya ada satu Allah saja. Dan dia harus ditempatkan sebagai yang paling utama. Prioritas mutlak di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan Allah menuntut kesetiaan yang tidak terbagi kepada siapapun atau kepada apapun. Saudara, kita berkata jangan ada Allah lain. Ini tidak hanya mengacu pada dewa-dewi dari bangsa-bangsa lain. Tetapi yang dimaksudkan dengan Allah lain di sini adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin orang pada masa kini tidak menyembah patung berhala yang mungkin badannya gemuk atau yang bertaring menakutkan. Tapi dalam Yesaya 14 ayat 3 dikatakan, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Lihat, ada berhala di hati. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Nah, jadi banyak orang sekarang memiliki berhala di dalam hidupnya. Apa saja bentuknya? Saudara, ini bisa berupa kekuasaan atau ambisi karir. Orang yang demi
meraih ambisinya yang luar biasa, kekuasaan, kekayaan. Dia kerja siang malam, menghalalkan segala cara, nggak pernah ibadah, nggak pernah doa kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Atau kalau dia tahu bahwa Tuhan itu ada, dia hidup seakan-akan Allah itu tidak ada. Bukankah itu berarti kita sudah memiliki ilah lain di dalam kehidupan kita? Ilah lain bisa berupa kenikmatan diri atau hobi yang menyita waktu dan energi. Kita boleh saja punya hobi, tetapi ketika itu menyita waktu kita, energi kita, sehingga nggak punya waktu untuk ibadah. Hari Minggu hanya olahraga. Hari Minggu hanya shopping, jalan-jalan. Hari Minggu hanya melakukan hal-hal yang memuaskan kenikmatan jasmaniah kita. Bukankah kita sebetulnya sedang menyembah ilah modern? Saudara, kadang ada orang yang mengidolakan manusia, pemimpin yang sangat diagung-agungkan. Sehingga ketika pemimpin yang melakukan kesalahan, maka akhirnya kecewa berat dia. Karena apa? Seharusnya yang kita puja itu adalah Tuhan dan bukan pemimpin, termasuk pemimpin rohani yang adalah manusia yang juga bisa salah. Kadang ada orang yang mendewakan dirinya sendiri, ego nomor satu, kebanggaan diri nomor satu. Ada pula yang menjadikan kekayaan atau uang, mamon, sebagai ilah berhala modern dalam kehidupannya. Ingat Yudas Iskariot, murid Yesus, menerima kasih Yesus, dipercaya menjadi bendahara kelompok Yesus. Tapi dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Karena apa? Yang dia rindukan bukan pribadi Yesus, keselamatan yang Yesus berikan, perkara-perkara ilahi dan rohani, tapi money, uang. Demas adalah teman seperjalanan Paulus yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus. Karena apa? Kecintaannya akan dunia menyebabkan dia bilang, ngapainlah pelayanan, percuma. Saudara, hati-hati dengan ilah modern ini. Jangan ada Allah lain yang engkau sembah. Ini bicara bahwa kita juga harus menjauhkan diri dari okultisme, hubungan dengan kuasa gelap. Jangan pergi ke dukun untuk minta kekayaan misalnya. Jangan percaya sesuatu yang sifatnya magic. Mau black magic, white magic, sama yang sifatnya magic begitu, kita harus jijik. Karena kita harus mengandalkan Allah saja dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada orang yang percaya bahwa benda tertentu, jimat, itu punya kekuatan gaib. Dia simpan di dalam sakunya, dia simpan di rumahnya. Bukankah ini menduakan Tuhan? Seakan-akan Tuhan nggak sanggup menolong, harus dibantu dengan benda-benda ajaib semacam itu. Saudara, kita juga tidak boleh percaya kepada ramalan dari orang-orang pintar, maksudnya dukun-dukun. Ramalan hari baik, tempat baik, hong shui, yang kadang berkaitan dengan tahayul, horoskop, model-model seperti itu. Saudara, saya percaya bahwa nasib kita tidak ditentukan oleh rasi bintang, tidak ditentukan oleh letak posisi tempat, tetapi ditentukan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hidup takut akan Allah, berkat rohani dan jasmani, Dia berikan kepada kita. Intinya, jangan kita menempatkan sesuatu atau seseorang di tempat yang harus ditempati oleh Allah sendiri. Kasih kepada Allah harus lebih besar daripada kasih kepada siapapun atau apapun. Allah harus menjadi penguasa utama, satu-satunya yang harus dipatuhi, dimuliakan, diandalkan dalam kehidupan kita. Mari jadikan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai hal yang paling esensial di dalam hidup kita dan tidak bisa diganggu-gugat. Setiap hari berdoa menyembah Allah, memuji Dia, bersaat teduh, rajin beribadah di gereja, melayani Tuhan, utamakan Dia di atas segala-galanya. Saya ingat ada seorang anak muda dari daerah yang cari kerja di kota Jakarta. Dan karena dia nggak punya tempat tinggal, dia nginep, minta izin beberapa hari, nginep di kos-kosan temennya yang juga dari daerah yang sama, yang sudah kerja di Jakarta. Sambil dia cari tempat pekerjaan, melamar sana sini. Seminggu, 2 minggu nggak dapat tempat.
untuk bekerja. Aduh, dia nggak enak karena dia juga nggak mau lama-lama tinggal di tempat kosan itu. Tapi uang nggak punya dan di mana dia harus tinggal. Satu kali dia diterima di sebuah pekerjaan. Tapi hari Minggu juga harus masuk kerja. Dan tidak ada waktu untuk ibadah. Gelisah hatinya. Di satu sisi dia perlu uang. Tapi di sisi yang lain dia sadar. Di daerah dia adalah orang yang suka berbakti. Bahkan melayani pada hari Minggu. Dan dia ingin sebagai orang Kristen dia tetap beribadah. Dan juga bisa melayani. Pergumulan berat di dalam hatinya. Karena dia juga nggak nyaman, nggak enak tinggal lama-lama di tempat kos temennya ini. Tapi akhirnya dia pegang prinsip mengutamakan Tuhan. Dia tolak, saudara-saudara. Dan dalam beberapa hari kemudian, ternyata Tuhan membuka jalan. Dia mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih besar. Hari Minggu libur. Dan dia bisa tinggal di mes karyawan yang disiapkan untuk orang-orang yang berasal dari luar kota. Oh, bukankah kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Kalau Anda sudah bekerja, jangan sampai semangat cari uang, mengorbankan waktu ibadah, waktu pelayanan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ayat 4 dan 5. Ayat 4 berkata, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini adalah perintah untuk menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Perintah ini melarang penyembahan berhala, yaitu upaya memanipulasi atau merepresentasikan Allah yang tak terbatas itu dalam bentuk ciptaan yang terbatas. Kadang-kadang ada orang pikir, oh Allah itu seperti patung yang kemudian kita menyembah dia. Itu buatan tangan manusia, tidak punya telinga untuk mendengar. Kalaupun ada gambaran telinga, yang nggak bisa dengar apa-apa. Dibuat mata, tapi nggak bisa melihat. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun atau siapapun. Nah, perintah yang kedua ini meliputi jangan membuat patung yang kemudian kita sembah. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah seorang seniman Kristen membuat lukisan atau patung Yesus misalnya? Saya bilang, boleh untuk mengingatkan kita akan Yesus. Tapi bukan untuk tujuan menyembah dia. Berikutnya, saudara, perintah Allah ini juga termasuk menganggap buku, Alkitab, salib, benda-benda rohani, atau bahkan ritual tertentu akan mendatangkan berkat. Sebab yang utama adalah kasih dan ketaatan kepada pribadi Allah. Jangan saudara pikir, kalau saudara bawa-bawa Alkitab, kemanapun kau pergi, kau akan dilindungi oleh Tuhan. Padahal Alkitabnya nggak pernah dibaca. Engkau taruh salib di rumahmu dan pikir nggak ada pencuri akan datang, tidak ada setan yang akan menyerang. Padahal kita nggak mau tersalibkan bersama dengan Yesus. Kasih dan ketaatan kepada pribadi Allah itulah yang utama. Ini juga meliputi jangan kita menciptakan Allah menurut gambaran kita sendiri. Ada orang yang seringkali punya pikiran Allah itu hanya punya sifat kasih. Dan dia selalu memberkati secara materi. Dan kadang dia mengabaikan sifat Allah yang lain. Dia Allah yang kudus, yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia Allah yang adil sehingga menuntut kita juga bersikap adil kepada orang-orang di bawah kita. Kadang ada orang yang suka mengklaim janji Allah. Saya klaim janji Tuhan. Engkau akan kasih uang banyak kepada saya. Keberhasilan kepada saya. Dan kalau Tuhan belum kasih, rasanya maksa Tuhan. Saya udah puasa. Saya udah kasih perpuluhan, kasih persembahan. Kenapa kok Tuhan belum berikan janjimu itu di dalam kenyataan kepadaku? Loh, saudara sekalian. Ini berarti kita menciptakan ilah menurut pandangan kita yang tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan membuat patung untuk disembah. Allah itu roh, makanya kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh sistem yang kaku. Penyembahan atau ibadah bukan liturgi atau upacara ritual semata, tapi harus merupakan refleksi kecintaan kepada Tuhan
yang kemudian nampak dalam buah kehidupan. Kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita makin serupa dengan Kristus. Saudaraku, jangan membuat patung untuk disembah juga berarti kita harus menjauhi tahayul atau praktek yang menganggap ritual lebih penting dari hati. Makanya setiap hari kita harus memeriksa, bahkan mengkritisi diri kita sendiri. Ketika doa kita lebih didorong oleh kepentingan finansial yang mendesak daripada kerinduan akan kehadiran Tuhan. Lalu mengubah fokus doa menjadi penyerahan diri dan ucapan syukur kepada Allah. Kalau kita hanya minta berkat, minta duit, minta ditolong usaha, pekerjaan, anak, istri, supaya jalannya lancar, cita-citanya terkabul, tanpa kita sungguh menyembah Tuhan, pribadi Tuhan, tidak minta apa-apa, hanya menyatakan cinta kepada Tuhan. Sebetulnya pusat penyembahan adalah diri kita. Padahal seharusnya pusat penyembahan adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, perintah ini melindungi kekudusan nama Allah. Sembarangan atau sia-sia berarti menggunakan nama Allah secara tidak hormat, seenaknya. Ini mencakup sumpah palsu. Kadang ada orang yang menggunakan nama Allah supaya orang percaya kepada kita. Tapi ternyata kita berbohong. Janji tidak ditepati. Demi Allah, saya janji. Ini pasti benar. Padahal kita bermaksud untuk membuat orang percaya kepada kita, pada diri kita nggak bisa dipercaya. Ini menyebut Allah, nama Allah dengan sia-sia. Berikutnya, ini juga meliputi kita bicara tentang Tuhan atau janjinya dengan bahasa yang tidak mencerminkan kekaguman atau rasa takut yang benar kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan lelucon yang menghina, tidak menghormati Dia. Itu sesuatu yang harus jauh dari hidup kita. Atau kita melakukan pelayanan yang munafik. Kita menggunakan nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Jualan agama. Kita membenarkan tindakan yang jahat, yang egois, atau memecah belah, dan itu kita atasnamakan dengan nama Tuhan. Itu sesuatu yang sangat jahat. Penerapan yang kita harus lakukan dalam hidup ini adalah, ayo kita menghidupkan kehidupan yang mencerminkan karakter Allah, sehingga namanya dimuliakan melalui perkataan dan perbuatan kita. Jangan melalui sepak terjang kita, nama Tuhan bukan dipermuliakan tapi dipermalukan. Jangan kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kita menjadi garam dan terang dunia sehingga nama Tuhan mendapatkan pujian dari banyak orang. Ada seorang pengusaha Kristen yang menolak berbohong kepada klien. Walaupun itu berarti dia kehilangan kontrak besar. Karena dia tidak ingin mencemarkan kesaksiannya sebagai orang yang membawa nama Kristus. Dan akhirnya dia mendapatkan berkat yang lebih besar karena kejujurannya. Karena dia menghormati Tuhan. Perintah keempat adalah kuduskanlah hari Sabat. Ayat 8-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, perintah ini menetapkan perlunya istirahat, Sabat, pemulihan, sebagai bagian dari ritme kehidupan yang sehat dan kudus. Ini berarti kita harus punya hari yang kita khususkan untuk memfokuskan diri pada Allah dan menikmati hadiratnya. Ingat hari Tuhan. Miliki hari perhentian untuk beribadah kepada Allah. Jangan kerja berkat terus sampai lupa sumbernya. Tuhan aja dikatakan beristirahat pada hari yang ketujuh. Bukan berarti karena Allah capek. Tapi dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan dia ingin menjalin relasi yang penuh kasih dengan umat ciptaannya. Maka kita pun harus menyediakan waktu berelasi dengan Tuhan. Apalagi dalam Khotbah 5 ayat 17 dan 18 kalau saudara baca. Untuk berbahagia kita itu harus punya karunia memiliki. Tetapi yang lebih penting adalah kuasa untuk menikmati.
Banyak orang memiliki harta benda dan sebagainya, tapi dia tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Yang nikmatinya orang lain. Karena kuasa untuk menikmati hanya dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang menjalin relasi yang akrab dengan pribadinya. Saudara, sebetulnya perintah untuk menguduskan hari Sabat ini adalah hadiah, berkat, dan bukan beban. Sebab ini bukan hanya berhenti dari pekerjaan, tetapi berhenti dari semangat untuk harus terus menghasilkan. Beristirahat dari kerja adalah anugerah. Karena orang yang sibuk terus akan stres. Dan orang lelah tidak produktif. Orang yang lelah salah-salah dalam pengambilan keputusan, emosi. Dan dia tidak jadi berkat. Saudara, menguduskan hari Sabat berarti fokus pada hal yang spiritual. Menggunakan hari itu untuk ibadah bersama, pemulihan spiritual. Di mana kita mengakui bahwa hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan diri sendiri, tapi hanya karena anugerahnya. Hormatilah hari Sabat. Sabat bagi orang Kristen kini dihayati dalam hari Tuhan, Minggu, Domingos, hari Tuhanku, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan setiap minggu kita memperingati hari Tuhan itu, yang akan membawa kita kepada istirahat kekal sejati, jaminan keselamatan di dalam kerajaan sorga. Jadi bagi kita orang Kristen sebetulnya yang penting bukan hari Sabtu atau minggunya. Tapi ada waktu khusus yang kita khususkan untuk bersekutu dengan Allah dan sesama, saling membina kasih satu dengan yang lain. Karena itu saya dorong saudara, mari kita sengaja mengalokasikan waktu pada hari Tuhan untuk berhenti dari pekerjaan. Termasuk urusan sehari-hari, urusan rumah tangga yang tidak terlalu mendesak. Dan berfokus pada ibadah, fokus pada keluarga, fokus pada pelayanan. Kalau kita ada dalam satu keluarga, ayo kita komitmen untuk menggunakan hari itu beribadah kepada Tuhan. Kita tidak membahas mungkin pekerjaan kantor pada hari Minggu, melainkan menggunakan waktu untuk selain ke gereja bareng-bareng, kita juga melayani di gereja. Dan kita juga bisa makan bersama dan menjalin kebersamaan dengan ngobrol dari hati ke hati. Itu lebih baik daripada main HP terus. Dan berarti kita harus mematikan HP kita, menaruhnya. Dan kita bicara, sharing hati ke hati, suami istri, orang tua dan anak. Sehingga kita mengalami kasih Tuhan dan kasih kepada seluruh anggota keluarga, rekan-rekan kita. Itulah Sabat yang kita harus miliki dalam hidup. Saudara sekalian, ada 10 perintah Allah. Saya membahas 1, 2, 3, 4. Dan saya akan lanjutkan nanti dengan 5 sampai 10. Perintah 1 sampai 4 mengatur relasi kita dengan Tuhan. Perintah 5 sampai 10 mengatur relasi kita dengan sesama. Dari bahasan kita hari ini, maka kita belajar hal yang penting. Ayo kita mengutamakan pribadi Allah. Jangan membatasi Allah dengan gambaran yang salah. Seperti membuat patung untuk disembah. Kita juga harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Dan miliki waktu istirahat untuk menjalin persekutuan dengan Allah. Ayo kita menghormati Dia. Mencintai Dia. Karena 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, perkara-perkara baik Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Bukan hanya yang jasmani, tapi juga perkara ilahi. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan di dalam pergumulan, dan terutama relasi bersama dengan Kristus yang akan kita nikmati di sini, di dunia, bahkan sampai kekal di dalam kerajaan sorga. Siapa yang rindu untuk sungguh mengutamakan Tuhan, mentaati perintah Allah nomor 1 sampai 4. Mari kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Biar kami menghormati Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah. Tidak membuat patung untuk disembah. Tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Dan kami juga menguduskan hari Sabat. Sehingga kami bisa menjalin relasi yang intim dengan Engkau. Dan juga berbagi kasih dengan keluarga dan teman-teman kami. Berkat-Mu atas kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.